Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Fitria Taskia-Nurdiani. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai dasar-dasar jaringan, yaitu IP address dan subnetting. Materi ini sangat penting buat kalian yang ingin mendalami dunia IT. Yuk kita mulai teorinya dulu. Apa itu IP address? Bayangkan, IP address itu seperti alamat rumah. Fungsinya sebagai identitas unik untuk setiap perangkat agar bisa saling berkomunikasi dan bertukar data di dalam jaringan internet. Jadi, apa sih IP address itu? Adalah sistem pengamatan pada perangkat yang terhubung ke jaringan internet atau lokal. Nah, kalau subnetting itu adalah teknik untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa kelompok jaringan yang lebih kecil atau subnetwork. Tujuannya supaya pengelolaan jaringan lebih efisien dan tidak terjadi penumpukan data. Mengenal classful versus classless. Ada dua metode pembagian IP yang perlu kita tahu. Yang pertama, classful. Ini cara lama yang membagi IP berdasarkan kelas tetap. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Subnet mask bersifat default dan tidak bisa diubah. Bawaan sudah menjadi bawaannya dan tidak bisa diutak-atik. IP kelas modern tidak terikat pada kelas, menggunakan metode CIDR atau Classes Interdomain Routing. Ditandai dengan prefiks, contoh /24 dan /27 juga sebagainya. Oke, kita belajar anatomi IP versi 4. Terdiri dari 32 bit. Format penulisannya 4 oktet yang dipisahkan titik X, titik X, titik X, titik X. Rentang angka 0 sampai 255. Ingat ya, X ini tidak bisa kurang dari 0 dan tidak bisa lebih dari 255. Contoh penulisan yang benar 192.168.1.1/24 IP plus prefix. Cara menghitung subnetting. Contoh kasusnya, misalnya nih, kita punya IP 10.10.10.50/27. Bagaimana cara menghitungnya? Rumusnya adalah 32 dikurangi prefiks. Ya, jadi prefiksnya itu adalah 27. Maka 32 kurangi 27 sama dengan 5. Lalu 2 pangkat 5 sama dengan 32 total IP. Jadi total IP dalam satu blok adalah 32 alamat. Langkah kedua, caranya adalah 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Jadi subnet masknya adalah 255.255.255.224. Karena angka 50 tidak muat di blok pertama 0 sampai 31, kita masuk ke blok kedua 32 dikurangi 63. Maksudnya 32 sampai 63. Jadi IP 10.10.10.50 berada di blok ini dengan IP network 32 dan IP broadcast 63.
Jadi IP range-nya adalah 10.10.10.33 dan 10.10.10.62. Perbedaan IP public dan IP private. IP public adalah alamat yang bisa diakses langsung dari internet seluruh dunia. Sifatnya unik, tidak boleh ada yang sama. Contohnya IP milik Google. IP private, alamat yang hanya digunakan di jaringan lokal seperti di rumah atau kantor dan tidak bisa diakses langsung dari luar. Contoh yang sering kita lihat adalah 192.168.1.1. Tidak bisa diakses langsung dari internet tanpa bantuan router. Gimana dengan teorinya? Mudah kan? Oke, kita langsung ke prakteknya aja ya, biar lebih paham. Nah, sekarang kita coba praktikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita akan menghubungkan dua ruangan yang berbeda menggunakan router. Nah, setelah itu kita klik menu End Device. Lalu tambahkan dua PC. Nah, PC 1, PC 0 dan PC 1. Setelah itu kita ke switch. Tambahkan switch. Nah, setelah ada 3 itu, kita pilih kabel. Oke, gak kepencet ternyata. Sambungkan switch dengan PC 0 dan sambungkan switch juga dengan PC 1. Jangan lupa kita setting IP-nya guys. Oke. Dan IP-nya itu adalah 10.10.10.10. Enter. Nah, udah muncul nih subnet masknya. Kita hapus, ganti menjadi 255.255.255.224. Nah, udah. Kita close dan kita lanjut ke PC satunya lagi. Masukkan IP 10.10.10.11. Karena yang tadi 10 dan ini 11. IP-nya harus berbeda. Oke. Sama 255.255.255.224. Kita copy dulu. Udah, kita close. Nah, kita ke menu desktop, command prompt, ketikkan ping, lalu IP-nya 10.10.10.11, IP yang seberangnya. Kita enter. Nah, kalau muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Untuk cara lebih cepatnya, kita klik yang di atas, kayak surat kayak gitu. Kita klik ke PC 1 dan ke PC satunya lagi. Kalau udah sukses, berarti sudah. Nah guys, itu hanya 2 PC. Kita mau coba ke 3 PC. Caranya sama seperti tadi. Kita ke menu End Device, lalu kita pilih switch. Pilih PC-nya. Kalau di seberangnya PC-nya hanya 2, kita mau coba dengan 3 PC. Kita ambil kabelnya, sama ya kayak yang tadi kabelnya.
kita masuk ke menu desktopnya lagi. Klik IP configuration, lalu kita tambahkan IP-nya 10.10.10.12. Enter. Nah, subnet masknya juga sama, 255.255.255.224. Kita ke menu desktop lagi, ke IP. Ketikkan lagi IP yang tadi dengan angka di belakang yang berbeda. Ini 13. Subnet masknya juga sama seperti yang PC sebelumnya. Ini juga sama ya. Lakukan hal yang sama pada semua PC. Awas, jangan sampai terlewat ya. 14. Oke. Kita close. Lalu kita coba PC 2 ke PC 4. Sukses. Oke. PC 3 ke PC 4. Sukses. Kita delete dulu. Lalu kita tambahkan router di tengah-tengah switch. Pilih yang terakhir ya routernya. Kita gunakan kabel yang sama. Nah, kalau kita lihat kan kabelnya itu masih merah ya. Nah, kita klik dulu routernya. Kita ke config, lalu ke fast ethernet. Kita pastikan on dulu. Kita on kan dua-duanya. Lalu kita setting IP-nya 10.10.10.1. Dengan subnet mask yang masih sama, yaitu 255.255.255.224. Lalu kita ke fast ethernet yang satunya lagi. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.33 dengan subnet mask yang masih sama seperti yang tadi. Kita close. Lalu jangan lupa kita ubah di PC-nya. Di IP ke default gateway yang baris ketiga dari atas. Kita ubah menjadi 10.10.10.1. Ya, sudah. Kita close. Lalu kita ke PC yang satunya lagi, yang masih sama satu ruangan.
Oke, kita ke default gateway lagi. 10.10.10.1. Ingat ya, karena masih satu ruangan. Oke, kita close. Lalu kita ke seberang. Kita ke PC selanjutnya. Nah, kita ke IP lagi. Kita ganti menjadi 34. Kita ganti juga default gateway-nya. Jadi 10.10.10.33. Ya. Oke. Sudah, kita close. Kita ke PC satunya lagi. Sama ya. Tapi diganti menjadi 35. Karena yang tadi 34, sekarang jadi 35. Oke, default gateway-nya masih sama. 10.10.10.33. Oke, kita close. Lanjut ke PC 4. PC terakhir nih. Sama ya. 36. Ke default gateway 10.10.10.33. Oke, done ya. Nah, kita coba nih kirim pesan apakah mereka saling terhubung. Kita ke PC 1 ke PC 2. Ya, kok failed? Nah, pasti kayak gitu kan. Ini sebenarnya bisa sukses dengan percobaan kedua karena router masih menghubungkan. Oke, kita lanjut. Failed lagi. Oke, kita coba lagi. Nah, sukses kan? Jadi kalian jangan panik. Ini cuman router masih mengenal. Gitu ya. Karena percobaan makin sini, percobaan kedua pasti sukses. Bagaimana? Tidak sesulit yang dibayangkan kan? Kalau masih ada yang bingung, silahkan tonton ulang bagian perhitungannya ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Semangat belajar! Bye-bye!